Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca tuh nggak baca. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, ih makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja, ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Berhenti merokok, Pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz. Tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Kak. Bale-bale kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak, Kak. Berhenti merokok, Pak. Kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah dengan tulisan besar rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Dan orang yang merokok jemaah kadang-kala di tempat umum, ya nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang, nggak mengganggu orang. Tapi kita dirasa malunya sudah berkurang. Allah berfirman, Nabi itu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok masuk dalam yang buruk-buruk itu. Jadi sangat jelas dan tegas hukum rokok itu adalah haram. Ya, rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok, dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan beri kemudaratan kepada orang lain. Yang artinya manfaatnya arak banyak, tidak sedikit. Tapi ternyata arak haram. Bagaimana dengan rokok yang gak ada manfaatnya sama sekali? Maka dari itu ya akhi, saya mengatakan rokok itu haram. Umat Islam tinggalkan rokok, jauhkan dari rokok. Merusak jiwa, merusak anak, merusak segala-galanya. Bahkan mubazir, Illal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman-temannya setan.